Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam program Garansi, menggali kebenaran yang sejati, akan membahas hal-hal yang esensi, bukan yang sensasi. Dan hari ini saya bersama dengan Kak Elia Makarawung, seorang hamba Tuhan yang sudah menjelajah kemana saja, mewartakan firman Tuhan. Dan apa kabar Kak El? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara sekalian. Setelah beberapa waktu lamanya kita tidak bersua, tapi hari ini kita bisa kembali bersua. Begitu ya Bet ya? Iya, iya. Karena memang Garansi ini sebenarnya udah program yang lama dan dinantikan oleh anak-anak Tuhan dari seluruh penjuru dunia rasanya kayak. Seawal pandemi kita memulai itu. Iya, pandeminya selesai. Kenapa selesai? Ya, dia seperti Lazarus loh. Iya. Ya kan? Sempat mati tapi karena ini kita baru pasca nih kan, mengalami kuasa kebangkitan. Iya. Jadi sama kayak Lazarus bangkit dari antara orang mati, Garansi juga bangkit Bet dari orang mati. Nah, itu dia. Yang penting ngalamin kebangkitan. Iya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, saudara-saudara, karena memang saya melihat di berbagai macam sosial media, ya, utamanya sosial media Kristen, itu sedang mengangkat sebuah topik tentang baptisan. Dan seringkali memang pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah dalam percakapan jemaat, bahkan mungkin pembicaraan orang-orang secara awam, ada pertanyaan-pertanyaan kayak begini, kayak misalnya Kel, sebenarnya baptisan itu yang benar tuh bagaimana sih? Ataukah kita harus memang ikutin gaya baptisan Tuhan Yesus atau baptisan yang kata pendeta? Nah kan gitu ya, itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang terjadi sebenarnya di masyarakat umum. Dan sebenarnya kalau ingin kita bahas lebih lanjut, kita harus ngerti ini dulu nih saudara-saudara, tentang apa sih sebenarnya baptisan itu. Mungkin Kyle bisa beri penjelasan. Jadi karena ini kita Garansi membahas hal yang esensi, bukan yang sensasi. Jadi sekali lagi kita ingin membahas hal ini, khususnya topik tentang baptis ini, bukan untuk menyerang satu denominasi, bukan untuk menyerang satu hamba Tuhan, tapi kita mau coba melihat atau coba kita menyorotinya dari perspektif yang lebih menurut kita ya, menurut keyakinan kita adalah inilah yang penting sebenarnya ya. Jadi memang kita harus pertama mengerti bahwa di dalam kekristenan itu sendiri kan Bet sudah banyak aliran nih kan. Iya. Ada Pentakosta, ada karismatik, ada Protestan, ya kan, ada Katolik, ada Reform, ada macam-macam nih kan, ada Injili dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kan kita harus paham bahwa berbagai denominasi atau aliran gereja ini punya pandangan, ya kan, punya keyakinan, punya dogma-dogma sendiri. Khususnya soal baptisan ini kan. Jadi Protestan punya pandangan sendiri, saudara kita Katolik sendiri, yang Pentakosta karismatik sendiri ya. Ya contoh kan kayak misalnya dari saudara-saudara kita dari Protestan ya kan, mempercayai bahwa baptisan percik ya kan, baptisan anak-anak ya kan. Sementara kan dari kalangan Pentakosta, karismatik dan beberapa Injili mereka tidak mempercayai tentang atau mereka menentang baptisan anak ya kan, baptisan percik dan lain sebagainya kan gitu kan. Nah, bahkan ada saudara-saudara kita dari Bala Keselamatan, cara baptisannya lebih unik lagi, menggunakan bendera. Iya, pakai bendera katanya itu ya. Gimana caranya gue nggak tahu tuh. Jadi, nah inilah yang membuat kadang-kadang kan jadi perbedaan-perbedaan ini akhirnya membuat banyak orang akhirnya bingung, dan ini akhirnya muncul sebagai perdebatan-perdebatan yang menurut saya akhirnya menurut gue ya jadi tidak produktif aja sih. Iya. Bahwa kita harus memahami yang pertama ini yang gue mau sampai ini. Baptisan itu tidak menyelamatkan. Nah, itu dia. Setuju nggak lo Bet? Baptisan itu tidak menyelamatkan. Nah, saudara-saudara, terkait dengan hal ini, sepanjang saudara menyaksikan program ini, silakan beri tanggapan di kolom komentar. Itu bisa saudara menanggapi, dan atau mungkin juga ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar kita ya. Silakan lanjut Kak. Iya. Nggak, lu sepakat dulu nggak? Baptisan itu tidak menyelamatkan. Tidak menyelamatkan. Oke, gue sepakat. Nah, buktinya ada kan? Ada. Istilahnya yang di Alkitab itu yang ya contoh
yang paling gampang dan seringkali diberikan adalah penjahat yang disalib di sebelah Yesus itu. Di sebelah Yesus ya. Kan? Sebelah mana kita nggak tahu ya. Iya, sebelah mana? Sebelah kanan apa kiri? Ya, tergantung melihatnya ya dari mana ya kan. Tapi jelas Alkitab bilang bahwa pokoknya di sebelah. Ini kan dia penjahat kan. Iya. Dari mana kita tahu dia penjahat? Karena dia disalib hukumnya. Karena orang waktu itu yang dihukum disalib itu nggak mungkin orang baik-baik. Loh, Yesus gimana? Kalau Yesus kan dianggap. Yesus dituduh, ya kan, sebagai pembuat kejahatan, keonaran. Tapi kalau dua orang yang disalib di sebelah kanan dan kiri Yesus ini kan benar-benar penjahat, yang memang pantas untuk menerima hukuman dengan cara disalib itu. Tapi salah satu dari mereka kan kemudian percaya kepada Yesus kan. Betul. Ketika seorang temannya yang disalib juga bersama-sama dengan mereka itu kemudian agak menghina, agak mengejek Yesus. Betul. Iya kan? Dia berkata, kalau engkau benar-benar anak Allah, selamatkan dirimu dong. Dan selamatkan kami juga. Jadi maksa banget tuh. Iya kan, jadi itu seperti kayak ada unsur ya ngeledek juga, ngejek juga, menghina juga. Tapi yang satu kan kita sama-sama tahu, dia berkata, hei kawan, kita ini pantas untuk dihukum. Kita ada di kayu salib ini, digantung di salib ini, kita pantas menerima karena kita melakukan hal-hal yang jahat, tapi orang ini tidak melakukan kesalahan. Lalu kemudian dia berkata kepada Yesus kan, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Untuk orang Yahudi pada zaman itu mempercayai Yesus itu adalah raja. Raja itu bahasa Ibrani Mesias. Untuk mempercayai Yesus itu adalah Mesias, itu nggak mudah. Justru karena Yesus mengakui dirinya Mesias, maka dia disalib. Dia dianggap menghina Allah. Dan dia menyamakan dirinya dengan Allah buat orang-orang Yahudi, buat orang tokoh-tokoh agama Yahudi kan. Itu sebabnya mereka mencari cara untuk membunuh Yesus. Jadi dengan kata lain, orang yang disalib di sebelah Yesus ini kan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan karena imannya itu, karena percayanya dia itu, kemudian ada kalimat Yesus yang terkenal di kayu salib itu kan. Bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti orang ini kan selamat. Betul. Notabene orang itu belum pernah dibaptis. Itu kan. Dia tadinya penjahat, seluruh panjang hidupnya melakukan kejahatan. Ya kan? Makanya dia dihukum disalib. The last minute. Detik-detik terakhir dalam kehidupannya. Dia percaya Yesus, dia menyadari kesalahannya, dia menyadari dosa-dosanya, dan dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus sendiri yang bilang. Ini bukan murid-muridnya yang bilang, Yesus sendiri yang kasih statement kan. Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti dia selamat kan. Tapi dia belum sempat dibaptis. Jadi intinya adalah baptisan tidak menyelamatkan. Tidak menyelamatkan. Itu yang tapi pertama. Jangan sampai kalau gitu nggak usah dibaptis. Itu juga kan? Salah sudah bukan begitu. Ini kan pelan-pelan nih. Gue mau kasih pandangan ini pelan-pelan, Ben. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami, baptisan itu tidak menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan itu apa? Iman percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja, Juru Selamat dan Tuhan hidup kita. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Nah, ketika kita percaya bahwa Yesus karena karya keselamatan Yesuslah kita diselamatkan, karena karya salibnya dia mati buat dosa-dosa kita. Itu yang membuat kita selamat. Jadi bukan baptisan. Yang menyelamatkan. Baptisan kalau menurut gua adalah sebuah deklarasi iman kita. Jadi ketika kita bertobat, kita percaya Yesus, kita beriman bahwa Yesus adalah juru selamat yang mati buat dosa-dosa kita, dan dia adalah Tuhan, dia adalah Raja atas hidup kita. Deklarasi iman kita itulah baptisan. Jadi seperti kayak bangsa Indonesia, waktu dia merdeka, dia memproklamirkan. Ya kan? Ada proklamasi kemerdekaan. Disitulah dunia tahu bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Jadi samalah, baptisan itu seperti sebuah deklarasi, sebuah proklamasi kemerdekaan kehidupan kita. Bahwa sejak hari ini, saya adalah milik kepunyaan Yesus, saya telah bertobat, saya meninggalkan kehidupan yang lama, dan saya masuk dalam kehidupan yang baru bersama Yesus. Amin. Nah, kalau kita memahami baptisan dengan konsep seperti itu yang membuat akhirnya gini, kita paham bahwa baptisan itu penting.
bahwa dia tidak menyelamatkan. Ya. Tapi baptisan itu adalah penting. Kenapa penting? Karena disitulah itu deklarasi dan proklamasi kehidupan kita kepada dunia dan kepada sorga, bahwa mulai hari ini saya adalah milik kepunyaan Yesus. Saya telah ditebus oleh darah Yesus, dosa-dosa saya sudah diampuni, dan saya menerima percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya gitu. Ya. Saya yang lama sudah mati, saya yang baru sudah bangkit bersama dengan Kristus dalam kehidupan yang baru. Amin. Boleh kasih ayat nggak KL, maksudnya terkait dengan hal ini nih? Kayaknya pemirsa kira-kira ayatnya mana Pak Pendeta gitu kan? Banyak ya ayat firman Tuhan yang bisa kita temukan ya. Salah satunya mungkin di Roma pasal 6. Pasal 6 ya. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 5 coba kita baca ya. Coba saya bacakan ya. Roma pasal 6 ayatnya yang pertama hingga 5. Demikian kata firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, sekaligus ayat ini juga mau menjawab tentang penjelasan gue yang kedua tentang baptisan nih. Kalau yang pertama tadi baptisan itu tidak menyelamatkan. Yang kedua adalah baptisan itu bukan sekedar ritualnya. Baptisan itu bukan syarat menjadi Kristen. Nah, kesalahan banyak kita adalah karena kita menjadikan baptisan itu sebagai syarat untuk menjadi Kristen. Syarat untuk masuk menjadi anggota sebuah denominasi gereja. Baptisan itu cuma sekedar ritualnya. Ya kita terjebak pada ritualnya. Padahal yang paling penting dari baptisan itu menurut gua bukan ritualnya. Karena dia bukan syarat untuk kita masuk Kristen. Tapi baptisan harus kita pahami, ini yang kedua ya, sebagai suatu pengalaman rohani. Nah, jadi dia bukan ritual. Makanya karena kekesan kita ini sudah banyak terjebak dalam cara berpikir agama, sehingga kita menjadikan baptisan itu sebatas ritual atau syarat untuk masuk Kristen. Padahal Alkitab katakan baptisan itu penting. Kenapa? Karena itu sebuah pengalaman rohani. Pengalaman rohani apa? Pengalaman rohani kita mati terhadap dosa-dosa kita atau terhadap kehidupan kita yang lama, terhadap manusia lama kita. Lalu kemudian dikubur dan kita bangkit bersama dengan Yesus dalam kehidupan yang baru. Jadi kan intinya, sama kayak Yesus. Yesus mati. Kenapa dia mati? Dia mati untuk dosa-dosa kita. Betul. Setelah itu dia dikubur dan dia bangkit. Dia mengalahkan maut, ya kan? Upah daripada dosa itu. Sama, baptisan itu adalah sebuah pengalaman spiritual kalau menurut gua. Dia sebuah pengalaman rohani, bukan sekedar kita dibaptis, dipercik, dicelupkan, ditenggelamkan, diselamkan. Bukan sekedar itunya. Oke, pelaksanaannya teknisnya mungkin seperti itu, tapi makna rohaninya, pengertian rohaninya secara spiritualnya. Jadi yang terjadi di area spiritual rohani kita ini tuh yang jauh lebih penting. Percuma kan lu melakukan ritualnya, teknisnya lu lakukan, tapi lu nggak mengalami makna rohaninya. Pengalaman rohaninya tidak terjadi terhadap orang tersebut. Percuma. Makanya kita ketemu ada berapa banyak orang yang sudah berkali-kali dibaptis, hidupnya begitu juga gitu kan. Karena dia tidak menunjukkan pertobatan, dia tidak menunjukkan perubahan hidup, dia tidak menunjukkan kehidupan yang seperti yang Tuhan kehendaki, ya kan. Kita banyaklah lihat itu kan. Dan bahkan ada orang-orang yang dibaptis karena mau merit, mau kawin, ya kan, sebagai persyaratan dan lain sebagainya. Itu menurut gua ada andil gereja juga. Iya sih. Jadi memang ada kesalahan gereja akhirnya menggiring pemahaman kita bahwa baptisan itu hanya syarat untuk kita jadi anggota
Jadi cuma ritualnya yang paling penting. Padahal sebenarnya dari baptisan ini yang paling penting adalah makna rohaninya, pengertian rohaninya itu, pengalaman spiritualnya, bahwa kita mati terhadap dosa-dosa kita mati terhadap kehidupan kita yang lama, kita dikubur dan kita bangkit dalam kehidupan yang baru bersama dengan Yesus. Makanya Roma pasal 6 tadi jelaskan kan, sama seperti kita mengambil bagian pada kematian Yesus, kita juga mengambil bagian pada kebangkitan Yesus. Nah, itulah baptisan, makna baptisan itu. Jadi makanya yang paling penting yang kedua tadi, yang pertama tadi kan baptisan bukan tidak menyelamatkan, tapi yang kedua adalah baptisan itu bukan ritualnya, bukan syarat untuk masuk Kristennya. Tapi itu adalah sebuah pengalaman rohani. Jadi sebuah tindakan di alam jasmani terhadap sesuatu yang terjadi secara rohani gitu loh. Itu yang kadang-kadang missing linknya mungkin gereja nih di situ ya. Jadi karena ada kejar tayang untuk katakanlah orang mau menikah, lu nggak punya akte baptisan, ya harus baptis lah gitu. Jadi akhirnya kita terjebak pada situasi ritual ya kayak. Jadi bukan sekedar dicelup-celup, emang kayak celup ya. Kalau yang percaya, bukan juga sekedar dipercik-percik begitu kan. Bukanlah. Tapi sebuah pengalaman rohaninya itu yang paling penting. Bahwa kita mati terhadap dosa-dosa kita mati terhadap manusia lama kita, dosa-dosa kita yang lama, seperti Kristus mati ya kan. Lalu kita kemudian dikuburkan, lalu kita bangkit dalam sebuah kehidupan yang baru. Jadi bersama dengan Kristus. Dari bacaan kita tadi itu kita mengerti bahwa apa yang Yesus alami lewat kematian dan kebangkitan itu juga harus kita alami lewat kematian dan kebangkitan waktu kita ngalamin pembaptisan secara benar gitu ya Kyle ya. Jadi makanya kita masuk kepada yang ketiga nih yang mau bagi tentang baptisan, bahwa makanya baptisan itu sesuatu yang mengikuti pertobatan dan iman kita kepada Yesus. Nah, itu penting tuh. Ini gua jarang dengar yang gitu. Bisa diulang tadi, Kal? Jadi baptisan itu adalah sesuatu yang mengikuti iman kita, pertobatan kita, percayanya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tanpa itu nggak ada maknanya baptisan itu. Kosong, sama kayak ritual-ritual dalam agama lain. Iya kan? Nah, kita kan bukan agama kesan ini makanya. Nah, sayangnya banyak gereja telah menjadikan baptisan ini sebagai sebuah ritual agamawi ya kan? Syarat. Ya, kita akhirnya kehilangan maknanya. Makanya kan di garansi ini kita membahas yang esensi. Bukan sensasinya doang. Bukan sensasinya ya. Iya, bukan sekedar dicelup-celupnya begitu kan, bukan. Tapi bagaimana kita mengalami sebuah pengalaman rohani, kita mengalami pertobatan, kita percaya, kita mengalami Kristus yang begitu mengasihi kita, dia mati buat dosa-dosa kita, dan saya memutuskan untuk meninggalkan kehidupan yang lama, saya mau jadi pengikut Yesus. Nah itu tuh, ya kan? Jadi itu yang lebih penting. Iya, itunya yang paling penting. Nah, baptisan itu kayak seperti meneguhkannya gitu. Jadi waktu kita dibaptis itu kita meneguhkan apa yang kita putuskan dalam kehidupan kita itu. Bahwa beriman kepada Yesus, menjadi pengikut Kristus yang sejati gitu. Nah, kembali lagi saudara-saudara, sepanjang program ini berjalan, saudara ingin menanggapi dan bertanya tentunya, saudara bisa mengisi kolom komentar yang ada di channel YouTube kita ini ya. Nah, kemudian gini Kak, sekarang ini kan ada, sebenarnya bukan sekarang sih, artinya udah berangsur lama ya, ada fenomena yang katakanlah diangkat lagi tuh tentang baptisan. Apakah baptisan itu boleh dilakukan, apakah ada batas umur yang pertama? Yang kedua, apakah anak-anak boleh dibaptis enggak sih? Kira-kira begitu ya. Nah, ini masalah boleh apa nggak boleh. Relatif ya. Relatif ya. Jadi makanya itu yang bilang, kita harus fokus kepada esensinya, substansi daripada baptisan itu. Bukan kepada sekedar ritualnya, bukan sekedar kepada acara atau caranya kan. Nah, kita banyak terjebak sama caranya, ritualnya, tapi bukan kepada substansi dan esensinya. Tadi yang gue jelasin tadi, kalau kita ngerti esensinya, substansi daripada baptisan itu, masalah pertanyaan yang tadi lu tanyakan, boleh nggak anak-anak dibaptis? Jadi relatif. Maksudnya relatif tergantung ya, tergantung kepada pribadinya. Yang pertama yang gue mau jelasin, bahwa baptisan itu sekali lagi adalah sebuah keputusan pribadi, ya kan, dari seseorang
yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus, ya kan? Dia sadar bahwa Yesus telah mati buat dosa-dosanya. Ya. Dia manusia berdosa, Yesus sudah mati buat dosa-dosanya. Dan hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau menjadi pengikut-Mu yang sejati. Ya kan? Saya mau meninggalkan manusia lama saya mau meninggalkan dosa saya. Dan saya mau berjalan hidup dalam sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak bisa memahami ini? Bisa mengambil keputusan seperti ini? Tergantung juga, bilang. Misalnya nih, ada anak umur 9-10 tahun, tapi cara berpikirnya, dia sudah paham itu. Ya kan? Tapi sebaliknya, ada orang yang mungkin umurnya udah 14, 15, 16 tahun, tapi cara berpikirnya masih anak-anak, dia nggak ngerti itu. Ya, tentang disuruh baptis, ya dia baptis, ya kan? Dia cuma ikut-ikutan aja, disuruh baptis, ya lu supaya jadi Kristen, katanya. Ya ada kan? Menurut gua ya, bukan itu kan. Jadi, pertanyaannya apakah anak-anak boleh dibaptis? Ya kalau anak-anak itu paham, mengerti, ya boleh. Tapi kalau anak itu tidak mengerti atau belum mengerti, ya nggak perlu gitu kan. Jadi titik beratnya adalah masalah pengertiannya sejauh mana gitu ya. Ya kalau anak-anak itu, menurut gua nih ya, keyakinan gua ya, oleh orang tuanya yang percaya Tuhan, anak-anak itu dibawa kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Ya kan? Seperti Yesus berkata kan, bawalah anak-anak itu kepada aku kan, jangan halangi mereka untuk datang kepada aku kan. Jadi gue percaya jadi bahwa baptisan itu tidak ada kualifikasi umurnya. Jadi bukan kualifikasi umur kalau menurut gue sih, kualifikasinya lebih kepada kamu mengerti nggak, kamu memutuskan nggak untuk kamu menjadi percaya kepada Yesus. Dan untuk mengerti kan perlu kedewasaan ya. Nah, itu dia. Nah, itu yang kedewasaan seseorang itu kan, tingkat pengertian seseorang itu kan berbeda-beda. Itu yang gue bilang tadi. Ada anak mungkin umur 8, 9, 10 tahun, tapi dia sudah bisa memahami itu, mengerti. Oh ya, saya manusia yang berdosa, ya kan. Oh, saya percaya Yesus, dia sungguh luar biasa, dia mati buat hidup. Bisa kan, ya kan. Lalu ini yang gue mau jelasin juga. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah bahwa Alkitab berkata soal keselamatan. Yohanes 3:16 kan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terus ayatnya bilang, supaya barang siapa yang percaya kepada, supaya setiap orang. Lu mesti perhatikan kata itu, kan? Supaya setiap orang. Betul nggak sih? Coba lu baca dulu deh supaya kita nggak salah kan. Karena begitu besar kasih Allah akan bacanya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang, kata setiap orang itu menunjukkan apa itu? Pribadi, personal itu. Jadi keselamatan itu personal gitu. Bahwa ada yang bilang, bagaimana dengan keluarga Cornelius, ya kan? Waktu dia percaya, keselamatan telah terjadi atas rumah ini. Oh iya, keselamatan itu sudah diberikan Tuhan kepada semua orang, dan waktu Cornelius buka hati, ketika dia buka hati, keselamatan itu juga terjadi, tersedia juga buat keluarganya. Ya kan? Sepanjang keluarganya itu menerima seperti Cornelius menerimanya, menerima keselamatan. Kita percaya. Jadi keselamatan itu bicara sesuatu yang personal. Nggak bisa karena oma gua Kristen, percaya Yesus, bapak gua percaya Yesus, terus otomatis gua percaya Yesus, kan nggak begitu kan. Keselamatan itu kan nggak bisa diturunkan. Iman itu nggak bisa bicara tentang keturunan kan. Iman itu, saya sebagai orang tua, saya mewariskan iman, mengajarkan iman, membagikan iman. Tapi belum tentu kan anak-anak kita juga menerimanya kan. Bener nggak sih? Betul. Malah kadang juga ini secara umum ya. Ada orang tua yang mungkin takut Tuhan nih, maksudnya dari kalangan Kristen, keluarga baik-baik, tetapi anaknya dalam perjalanan kehidupan malah menyimpang dari iman. Nah, kayak gitu kan repot juga kan, kayak.
Loh ya, ya ada orang-orang yang bilang ini kan kayak di perjanjian lama katanya, yang berkat Tuhan atas Abraham, turun ke Ishak, turun ke Yesus. Lah, itu perjanjian lama kan? Dalam konteks ya, itu perjanjian Tuhan dengan Abraham. Terus ada imam, kalau bapaknya imam ya anaknya imam, cucunya imam. Ya itu dalam konteks orang Lewi, keimamatan. Kan? Betul. Dalam keselamatan kita nggak bisa menggunakan itu untuk karena keselamatan seperti yang tadi dibilang itu personal berarti. Personal kan. Jadi, setiap orang. Bukan percaya. Setiap keluarga loh di situ. Setiap orang dibilangnya ya kan. Kalau setiap keluarga ya kita mungkin bisa menafsirkan itu ya kan. Setiap orang yang percaya. Jadi dari sini kita mengerti nggak ada ketergantungan iman kepada orang tuanya dong kalau berdasarkan ayat ini ya. Bahwa iman seorang ayah, iman seorang ibu bisa mempengaruhi anak-anaknya, ya bisa mempengaruhi ya kan. Bahwa anak-anaknya mungkin bisa melihat ya kan, teladan dan lain sebagainya kan. Dan disitulah dia belajar iman, belajar beriman kepada Tuhan lewat teladan daripada bapak dan ibunya. Ya. Tapi masalah keselamatan itu kan kita percaya itu masalah personal. Personal gitu kan. Itu masalah pribadi. Itu Oke. Nah kalau masalah keselamatan itu adalah masalah personal, baptisan masalah personal loh. Nah jadi punya kesamaan ya. Iyalah, karena itu yang gue bilang, konsep daripada baptisan itu adalah apa? Bukan ritualnya kan, tapi pengalaman rohaninya dalam hidup orang itu. Kalau dia nggak punya pengalaman rohani sama Tuhan, mau 1000 kali dibaptis, mau dibaptis dengan cara apapun nggak ada efeknya. Itu menarik, saudara. Bahkan kadang-kadang orang, ya aku sih nggak menyalahkan ya. Artinya kadang-kadang nih kita nih terlalu latah gitu ya. Jadi kalau ya udahlah daripada ntar ditanya-tanya pendeta, udah dibaptis, saya baptis gitu kan gitu ya. Atau mungkin ya saudara mungkin yang punya berkat lebih, kayaknya harus seperti baptisan Yesus Sungai Yordan, kita Sungai Yordan semua tanpa mengalami juga kosong berarti. Nah, repot. Ya makanya kalau kita baca Kisah Rasul 8 ya. Iya, Kisah Rasul 8. Tentang Filipus yang bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia ya. Iya. Iya, gua baca ayatnya deh kayaknya. Kisah Rasul 8 ayat 35 sampai 37. Ya, coba lu baca deh, Bet. Kisah Rasul 8 ayat 35 sampai 37, demikian kata firman Tuhan. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Satu tempat yang ada air. Ya. Berarti selama ini tadinya dia lewat perjalanan juga kan. Tapi nggak ada air. Nggak ada air. Iya kan. Si sida-sida ini nggak minta dibaptis. Iya. Tapi begitu dia lewati tempat yang ada airnya, baru kemudian dia minta dibaptis. Minta dibaptis. Iya. Ayat itu bilang begini lanjutannya. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ayat 37 mengatakan, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, jelas kan? Si sida-sida ini ketika dijelaskan tentang Yesaya pasal 53 kan, si Filipus memberitakan Injil tentang Yesus itu. Jadi yang dibuatkan kitab Yesaya itu, Filipus bilang itu Yesus ya kan. Singkat cerita kan si sida Ethiopia ini kan terima dia Injil itu kan. Nah waktu dia menerima Injil itu dia percaya katanya. Terus ketika dia lihat ada air, ketika dia lewat tempat itu ada air. Nah di sini ada air, boleh nggak aku dibaptis kan katanya? Betul nggak? Iya betul. Berarti bicara baptisan itu bicara sesuatu yang berkaitan dengan air ya kan. Harus ada air ya kan gitu kan. Bukan yang lain ya berarti ya. Air ya berarti. Air. Nah, begitu ketemu tempat yang ada air, dia nawarin sama Filipus, boleh nggak kalau begitu aku dibaptis? Filipus bilang, boleh. Asal kamu percaya. Jadi itu yang gue bilang tadi. Baptisan itu sesuatu yang mengikuti iman kita dulu, percaya dulu, baru lu dibaptis. Makanya Filipus bilang kan, asal kamu percaya, boleh. Berarti kan dengan kata, kalau kamu nggak percaya, jangan. Itu kan. Itu keputusan dia kan gitu kan. Begitu dia bilang, saya percaya. Kisah berikutnya kan dia dibaptis di situ ya kan. Nah ini kadang-kadang juga pengajaran ini mungkin ya orang kalau terlalu semangat ingin dibaptis,
mengejar waktu yang semakin cepat mau menikah. Pengajaran ini jarang dilepaskan nih. Ini akhirnya kita terjebak kepada satu ritual lagi ya KL. Iya, jadi contoh aja nih, contoh nih kan orang akhirnya kan bertanya mana yang benar atau selam atau percik. Dari pemahamannya, dari konsepnya itu, mana cara yang paling bisa membuat kamu masuk kepada pengalaman itu kan? Mati, dikuburkan dan dibangkitkan bersama Yesus. Misalnya di satu tempat, nggak ada sungai, iya kan? Nggak ada tempat air yang banyak, airnya cuma sedikit mungkin, mungkin cuma airnya sebotol aqua gitu, ya kan, yang misalnya yang 1,5 liter ya kan gitu kan. Kan kita nggak bisa ditenggelamkan, nggak bisa diselamkan gitu. Terus bagaimana orang itu bisa dibaptis? Sedangkan dia udah pengen dibaptis. Dia percaya nih. Gimana, Bet? Nah, kalau kita paksain, enggak lu nggak bisa, mesti ada air yang banyak di kolam, mesti dicelupin, mesti diselamkan gitu kan. Kalau nggak ada tempatnya gimana? Kasihan kan dia kan? Nah kalau lu jadi lu gimana? Ya udah yang ada air. Yang ada airnya bisa 1 botol aqua itu, ya kita siramin aja ke dia kan semua kan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya kan? Atau contoh nih misalnya nih. Lu melayani seorang yang udah di rumah sakit, di ICU, dia belum percaya Tuhan tadi. Lu datang, lu layani dia, dan lewat pelayanan lu, ya kan, lu doakan, lu injili dia, ya walaupun mungkin dia udah dalam kondisi yang sekarat ya, mungkin kan. Dia mau terima, dia mau percaya. Saya percaya Yesus. Saya mau terima Yesus. Dia sadar akan dosa-dosanya, dia minta ampun sama Tuhan, dan dia terima Yesus begitu. Terus lu apain, Bet? Masa kita mesti bawa tuh orang ke kolam, kita celupin, mati ya kan? Udah gitu nggak diizinin sama dokter, nggak boleh dong. Dia bisa ditangkap. Yang kita lakukan apa, mungkin kita basuh aja kan? Basuh. Kita mungkin kasih air tangan kita, ya kan, kita basuh. Pak, saya baptis Bapak ya kalau Bapak percaya. Menurut gue itu bisa. Jadi nggak sekaku itu ya. Karena kita terjadi perdebatan itu, kenapa? Ya karena kita mengacu hanya kepada ritualnya, bukan mengalaminya, bukan kepada esensinya, substansinya. Gitu. Nah, makin menarik nih saudara-saudara ya. Jadi sepanjang program ini berlangsung, saya kembali mengingatkan saudara untuk isi kolom komentar. Ada pertanyaan, like and subscribe, dan isi komentar, dan jangan lupa share juga program ini ke teman-teman yang lain supaya di episode yang mendatang kita akan semakin seru membahas hal-hal yang esensi, bukan yang sensasi, melalui program Garansi. Oke, itu saja program Garansi pada hari ini. Kita berjumpa lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Mungkin kalian ada mau sampaikan sesuatu, silakan. Ya, menemukan hal-hal yang esensi dalam kebenaran firman Tuhan itu penting sekali, supaya kita nggak terjebak pada perdebatan akhirnya yang kosong, yang tidak produktif, tapi biarlah kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Karena yang paling penting dari kesenian adalah kamu mengalami Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan, saudara berkenan untuk mengisinya di kolom komentar. Kalau ada waktu dan ada kesempatan, kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa pada program Garansi berikutnya.